بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليذيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk kepada surat Al-Baqarah 142. Juz kedua dari 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang akan kita baca malam ini dan mungkin beberapa malam berikutnya berkaitan dengan perubahan kiblat. Yang mana dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Makkah selama 13 tahun kiblatnya beliau adalah ke Baitul Maqdis. Tetapi walaupun saat di Makkah ke Baitul Maqdis, tapi masih Rasul menjadikan Ka'bah penengah menuju ke Baitul Maqdis. Setelah beliau hijrah ke Madinah, tetap kiblat
hanya ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah dalam salat. Perselisihan para ahli sejarah dan ahli tafsir, berapa lama Rasulullah ketika sudah hijrah di Madinah masih ketika salat menghadap kepada Baitul Maqdis. Perselisihan pendapat antara 7 bulan sampai 17 bulan, antara ini perselisihan pendapat. Jadi ada yang mengatakan 7, 9, 13 bulan, dan ada yang mengatakan 17 bulan, bahkan ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi sepertinya ungkapan yang paling populer 7 dan 17. Setelah masa ini dirubah oleh Allah agar Rasul kemudian mengarahkan kiblat dalam salat itu ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dan ini merupakan perubahan yang besar. Perubahan besar sekali. Ketika terjadi perubahan ini, akan banyak komentar demi komentar dari kaum Yahudi, dari kaum musyrikin Arab, dan dari kaum munafikin. Allah ketika ingin menjelaskan apa yang terjadi kelak dalam perubahan ini, bahkan ayat 144 yang nanti akan kita baca di akhir itu, sebenarnya itu cerita awalnya sebelum saya qulu. Artinya Rasulullah ketika masih di Madinah, beliau tidak pernah menolak ketentuan Allah. Beliau adalah melaksanakan ketentuan Allah dengan senang hati. Seorang Rasul tidak pernah menawar. Tetapi ejekan kaum Yahudi di Madinah begitu dahsyat sehingga mengganggu perjalanan dakwah dan menyakiti hati kaum mukminin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah, mereka berkata begini, Muhammad, kiblatnya masih ikut kita. Sebentar lagi pun agamanya akan seperti agama yang kita bawa. Muhammad tidak punya arah kiblat kalau bukan kita. Memang kita ini agama yang terdahulu. Ungkapan-ungkapan semacam ini menggoyangkan kaum muslimin sehingga Rasulullah prihatin. Rasulullah menginginkan agar Ka'bah kembali menjadi lambang tauhid yang dibina oleh Ibrahim. Tetapi beliau tidak menawar perintah Allah. Arah kiblat itu menjadi mulia bukan karena tempat itu, tetapi karena tempat itu dipilih oleh Allah, maka menjadi mulia. Dimanapun bumi ini ketika Allah menentukan sesuatu, itu jadi mulia. Ayat 144 ini Rasulullah seakan-akan sering mengangkat kepalanya melihat ke atas, menanti wahyu untuk ada perubahan kiblat, untuk bisa menenangkan hati kaum muslimin yang selalu diejek oleh orang-orang kufar. Beliau tidak minta, tapi menanti. Beliau ingin kalau ini ada perubahan, tetapi beliau tidak menentang ketentuan Allah. Keinginan Rasul adalah keinginan yang untuk memberi keindahan dan untuk umat ini. Rasul yang beliau harapkan adalah kenyamanan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau lakukan. Kadang-kadang beliau memaksa diri sehingga Al-Quran mengatakan la'allaka bakhi'un nafsaka la yakunu mu'minin. Kamu membinasakan dirimu memikirkan umat karena apa mereka enggak beriman. Rasul sangat memikirkan umat ini. Jadi kalau mohon, kalau mengharap, kalau menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, yang beliau harapkan adalah untuk umat sallallahu alaihi. Karena itu kemudian beliau sering mengangkat kepalanya ke atas. Dan Allah tidak membiarkan kekasihnya menginginkan sesuatu kemudian tidak diberi. Karena itu kemudian ayat 144-nya sebelum saya ke 132 karena hubungannya ke sini, Allah menyebutkan begini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat wahai Muhammad bagaimana kamu selalu mengangkat kepalamu ke langit seakan-akan engkau menunggu sesuatu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha.
Kami sekarang akan memalingkan kepadamu kiblat yang kamu senangi, wahai Muhammad. Allah enggak mengatakan falanuwalliyannaka qiblatan ardhaha. Aku akan palingkan engkau kepada kiblat yang aku rela dan senang dengan kiblat. Tidak. Allah mengiyakan kesenangan kekasihnya Al-Habibul Mustafa. Aku akan berikan palingkan sekarang kepada kiblat yang kamu senangi ya Rasulullah. Belum minta, menginginkan sesuatu, Allah berikan semacam ini. Itu Al-Habibul Mustafa. Ini yang diberikan, dan nanti di akhirat masih ada yang ditunggu. Ketika Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Jadi Rasul mengiyakan kerelaan dan kesenangan Rasulullah. Dan semenjak itu, katanya ayat ini turun ketika Rasulullah sholat dhuhur di Masjid Bani Salim. Sholat dhuhur kan 4 rakaat, sudah 2 rakaat turun ayat ini, perintah sekarang kiblat bukan Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah, sehingga Jibril memutar Rasulullah ke arah kiblat. Jadi saat itu salat zuhur 2 rakaatnya di menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaatnya menghadap kiblat, dan mulai saat itu kiblat kaum muslimin yang disenangi Rasulullah dan Allah iyakan karena kesenangan beliau adalah Ka'bah. Itu kalau mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki taufik bisa sampai ke Madinah ziarah Rasulullah dan semuanya. Di sana ada Masjid Qiblatain. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yang penting kamu rela ya Rasulullah. Urusan nanti orang oceh, marah, kenapa pindah segala macam, gak ada urusan. Tujuan semua ini cuma kamu rela. Tapi beliau rela ini demi ingin memberikan yang terbaik untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perubahan masjid, perubahan kiblat dan arah. Karena itu kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita kaji malam ini 142-nya, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ketika terjadi perubahan kiblat ini, nanti mereka belum mengungkapkan. Nanti ketika terjadi perubahan ini, orang-orang bodoh ini akan teriak, kenapa Muhammad berpaling dari kiblat yang dulu yang pertama menuju kiblat yang lain? Para mufassir menyebutkan kalimat sayaqulu. Yaqulu fi'il mudhari' ditambah lagi dengan sa yang artinya saufa yaqulun, akan mereka. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mereka mengatakan sayaqul, di sini mereka telah berkata, walaupun ono gunakan yang akan datang, tapi mereka sudah mengatakan saat itu. Tapi mufassirin yang terbanyak tidak. Sayaqulu ini mereka belum ungkapkan, tapi akan mereka bicarakan. Dan ini mukjizat Al-Quran. Mereka belum mengatakan, tapi Allah sudah memberikan label. Orang-orang bodoh kan sufaha jamak safih, sudah kita jelaskan ketika kita sampai kepada firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan sebelum lama ini pun kita sampai pada firman Allah, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Safih, orang yang bodoh. Allah menyebutkan orang-orang yang bodoh, yang enggak sempurna akalnya akan teriak nanti. Kenapa ini berpaling dari kiblat asalnya Baitul Maqdis menuju kiblat yang baru? Allah sebutkan akan mereka berkata begini sebelum mereka berkata, supaya sesuatu itu kalau sudah diberitahu akan terjadi begini, ketika terjadi kita nggak kaget lagi karena sudah diberitahu akan terjadi. Kedua, diungkapkan akan mereka mengatakan begini supaya kita sudah mempunyai persiapan jawabannya. Sekarang kan banyak pembicaraan orang itu ketika membicarakan sesuatu
melontarkan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Artinya kalau kemungkinan begini bagaimana jawabannya? Itu untuk mereka mempersiapkan jawaban. Ketiga, ini merupakan mukjizat Al-Quran. Mereka belum berkata, tapi Al-Quran mengatakan mereka akan berkata. Allahu Akbar. Coba mereka ini kemudian tidak berkata, kan mereka bisa menikam atau merendahkan Al-Quran, atau mereka bisa teriak Quran ini bohong. Buktinya mereka berkata, Al-Quran berkata, orang-orang akan berkata, sementara kita nggak berkata sesuatu. Tetapi karena ini mukjizat, dan memang karena mereka bodoh, sufaha betul, akhirnya juga mereka tetap berbicara sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Quran. Sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berbicara orang-orang bodoh, sebagian orang-orang bodoh dari sebagian manusia. Siapa mereka itu yang akan teriak-teriak ketika ada perubahan kiblat? Siapa yang yaqulun? Siapa? Para mufassirin menyebutkan ada 3. Pertama, yang akan teriak ini mengatakan kenapa ada berpaling dari kiblat pertama, mereka itu adalah kaum Yahudi. Mereka akan berkata, "Hai Muhammad, semenjak sekian lama kamu menghadap kepada kiblat kami Baitul Maqdis. Kenapa begitu sekarang kamu berubah, meninggalkan kiblat yang dulu berubah menghadap Ka'bah? Coba kalau kamu masih tetap menghadap pada kiblat kami Baitul Maqdis, kami akan beriman dan mengikuti engkau ya Muhammad." Ngejek. Ini yang berbicara, sayaqul al-yahud, teriakannya begitu. Ungkapan ini memang sengaja mereka lontarkan begitu untuk menjatuhkan Rasulullah, dan sekaligus mereka ingin mengkritik. Kalau pertama waktu kamu menghadap Baitul Maqdis itu benar, kenapa dirubah? Kalau dulu menghadap Baitul Maqdis itu salah, kenapa kamu lakukan? Ini ingin menggoncangkan atau membuat satu masalah di tengah-tengah umat. Hai Muhammad, kenapa kamu berpaling? Coba kamu tetap menghadap kepada kiblat kami, kami sebentar lagi akan mengikuti engkau dan beriman kepadamu. Ini kalau yang mengatakan orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin Arab, ketika mereka tahu dengar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya diperintah oleh Allah untuk menghadap Ka'bah, mereka teriak. Ini lampaknya kelemahan agama yang dibawa oleh Muhammad. Dulu menghadap sana, sekarang begitu saja berubah menghadap ke Ka'bah. Tetapi wahai orang-orang Arab, kata mereka, kalau sekarang Muhammad mengikuti kiblat nenek moyangnya, sebentar lagi pun ia akan mencampakkan agama yang dibawa dan akan kembali mengikuti agama nenek moyangnya. Ini sayaqulus sufaha'u dari orang-orang Arab, musyriki al-Arab. Pendapat ketiga, ini orang-orang munafik yang belum masuk pada hati mereka keimanan. Mereka akan berbicara, ini ternyata permainan yang dibawa oleh Nabi ini. Kemarin suruh menghadap sana, hari ini suruh menghadap sini, besok kita disuruh kemana lagi? Kalau ini memang agama benar dari Allah, pasti diarahkan pada satu, selesai. Kenapa ada perubahan? Yahudi, musyrik al-Arab dan al-munafiqin, semua itu oleh Allah sebutkan sufaha, orang-orang bodoh. Dan mereka akan mengatakan, kenapa bodoh? Karena kalau orang menggunakan akalnya, dia tidak akan menawar ketentuan pemberi akal itu. Orang yang menggunakan akal itu adalah yang mengikuti kebenaran. Al-haq, al-aql fittiba'il haq. Akal itu apabila digunakan sebenarnya pasti akan mengikuti kebenaran. Karena itu kemarin kita baca, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jangan heran kalau Allah mensifati orang-orang calon penghuni neraka itu dianggap orang-orang yang enggak berakal.
Lahum qulubun lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Terus sebelumnya walahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sufaha, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum, apa yang menjadikan Rasulullah dengan para sahabatnya hum ini wallah berpaling an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang pertama yaitu Baitul Maqdis. Kita ini tidak menyembah arahnya, tempatnya, tapi kita menyembah atas perintah Allah. Kalau kita menyembah arah dan bentuk atau benda sesuatu, maka kalau kita berubah dari satu ke satu ini nampak kebodohan kita. Tapi kalau kita menyembah Allah, maka kita cuman mengikuti sekehendak yang kita sembah, yaitu Allah. Hari ini disuruh menghadap ke sana, ke sana. Hari ini disuruh menghadap ke sana, ke sana. Karena kami cuman mengikuti kehendak yang kami sembah. Kita menyembah Allah ini bukan sekehendak kita, tapi kita menyembah Allah harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Masih ingat dialog kecil antara makhluk paling terkutuk, iblis, dengan Allah? Ketika iblis enggan untuk sujud dan tidak mau sujud kepada Adam, iblis berkata, ya Allah, jangan engkau perintahkan aku sujud pada Adam. Aku akan menyembah kepadamu dengan sembahan yang tidak pernah akan dilakukan oleh makhlukmu. Allah hanya menjawab, sembahlah aku dengan sekehendakku, bukan kehendakmu. Karena kalau kita abdun, maka Allah ma'bud kita, maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh yang kita sembah. Gak boleh ngarang sendiri. Sehingga tempat Ka'bah Baitul Maqdis menjadi mulia karena Allah yang memerintahkan kita. Menghadap Baitul Maqdis karena diperintah Allah, menghadap Ka'bah karena diperintah Allah, mengagungkan dan memuliakan Hajar Aswad karena diperintah oleh Allah. Cuman urusannya Allah dan sekehendak Allah. Nanti kalau para malaikat disuruh sujud kepada Adam, sujud. Bukankah ya Allah, kamu hanya merintahkan kami hanya sujud kepadamu Allah, bukan kepada makhluk? Kalau yang menyuruh itu Allah, maka siapapun akan kita lakukan, selagi yang menyuruh kita adalah zat Allah yang kita sembah. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini kan sufaha ini ingin membawa fitnah di tengah-tengah umat. Kenapa berubah-ubah? Ingin menggoncangkan keimanan pengikut Rasulullah. Ketika mereka berbicara pindah dari satu arah, yaitu Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah nggak menjawab. Iya, karena itu perintahku. Iya, karena itu yang dibangun oleh Ibrahim Khalilur Rahman. Iya enggak? Allah nggak menjawab karena mereka berbicara arah, berbicara kenapa pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis, kenapa? Jawaban Allah cuman qul, katakan wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini persiapan jawaban. Ini kalau orang-orang dungu, orang-orang sufaha, orang-orang bodoh mulai membicarakan hal semacam ini, katakan qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan bahwa milik Allah timur dan barat. Semua ini milik Allah dan dalam kekuasaan Allah. Maka terserah, selagi timur barat itu milik Allah, terserah Allah mau mengarahkan kita kemana, itu kehendak Dia. Allah tidak disembah dalam satu tempat karena Allah tidak bertempat. Kita menghadap ke arah sana bukan karena Allah di arah situ, tidak. Allah di timur dan di barat, dimanapun ada Allah,
Cuman kita mengarah ke sana karena diperintah oleh yang memiliki timur dan barat. Ternyata yang memiliki timur dan barat ini memerintahkan agar kita dipilihkan untuk kita, agar kita menghadap ke Ka'bah, maka kita ikuti. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Arah itu kan sebenarnya ada timur, barat, selatan, utara. Tapi di sini Allah cuma menyebutkan arah timur dan barat. Karena yang lebih selalu digunakan untuk patokan itu timur barat, baru akan ketahuan mana selatan dan utaranya. Kedua, karena timur dan barat ini sebenarnya mencakup seluruh arah. Karena dari sini terbitnya matahari dan dari sini kelak terbenamnya, maka dalam perjalanan ini kelak ketika tahu timur dan barat akan mengetahui selatan dan utaranya. Karena itu ada Rabbul Masyriqaini wal Maghribain, ada Rabbul Masyariqi wal Magharib, walillahi al-masyriqu wal maghrib. Timur dan barat milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Timur dan barat, katakan wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa timur dan barat adalah milik Allah. Allah memberi petunjuk man yasha', siapa yang dikehendaki untuk memperoleh petunjuk, dan siapa yang ingin mencari petunjuk kepada mana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lempeng menuju kepada Allah. Membicarakan kiblat dan perubahannya, jawaban Allah timur dan barat miliknya. Dan kemudian Allah jelaskan, Allah lah yang memberi petunjuk. Yahdi man yasha. Kepada mana? Ila siratin mustaqim. Sirat mustaqim itu mana? Sirat mustaqim itu jalan yang dipilih oleh Allah, bukan jalan yang kita pilih menuju kepada Allah. Kalau Allah yang menentukan jalan, maka di sana kita akan sampai kepada Allah. Dan menuju kepada Allah itu bisa cepat jalannya, jaraknya sangat pendek sekali, bisa juga jaraknya sangat jauh, tergantung kekuatan dan keyakinan dan keimanan kita menuju kepada Allah. Yahdi, memberi petunjuk. Man yasha'u, siapa yang ia kehendaki. Dan ada juga siapa yang berkehendak untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Bab hidayah, bab sirat mustaqim sudah kita banyak bicarakan ketika sampai pada surat Al-Fatihah, dan tidak akan saya ulangi lagi. Tapi surat mustaqim adalah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Sekarang kita berangkat menuju kepada Allah, jalannya itu adalah ini, sirat mustaqim, petunjuk yang dibawa oleh para anbiya, yang di akhirnya dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Sebagaimana Allah mensifati Rasulullah, innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau wahai pribadi mulia, sesungguhnya kamu membawa orang manusia menuju jalan yang lempeng. Apabila orang hidup dalam petunjuk Allah, kemudian apabila dia dengan petunjuk Allah itu jalan dalam jalan yang lempeng lurus menuju kepada Allah, orang semacam ini tidak lagi memikirkan hari ini kemana, besok kemana. Yang penting selagi perintah Allah, maka ia akan melaksanakan. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Petunjuk Allah selalu akan datang. Kemudian ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalik, seakan-akan dulunya Allah memberikan sesuatu kepada umat ini, begitu juga kami jadikan kalian sebagai umat wasat. Orang mengatakan wa kadzalika ini kemana? Karena kadzalika ini membicarakan, menyambung pembicaraan yang sebelumnya. Ada yang menafsirkan begini, kama hadainakum ila siratin mustaqim,
Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebagaimana kami yang memberi petunjuk kalian bisa mengikuti jalan yang lempeng, begitu juga kami jadikan kalian ummatan wasata. Bahkan ada yang menyinggung, sebagaimana kami pilihkan untuk kalian Ka'bah yang merana. Ka'bah itu letaknya di tengah-tengah bumi, persis Ka'bah. Begitu juga kami jadikan kalian ummatan wasata. Ka'bahnya di tengah-tengah bumi, dan umat ini pun dihitung oleh Al-Quran wasata. Wasata ini memiliki arti macam-macam. Ada wasata memiliki arti tengah. Di sampingnya ada tengah. Ada juga wasat itu artinya yang terbaik. Kalau kita baca surat Al-Qalam, dan pernah kita kaji majlis ta'lim ini, surat Al-Qalam, surat kedua dalam surat dalam juz Tabarak. Qala awsatuhum. Awsatuhum di sini bukan anak tengah-tengahnya, tetapi anak yang terbaik. Jadi wasat itu bisa diartikan tengah, hakikatan antara sesuatu di samping kanannya dan kirinya ada wasat yang tengah. Tapi wasat juga diartikan baik, indah, adil. Karena biasanya orang kalau di tengah-tengah itu tidak melebihi, tidak mengurangi. Kanan melebihi, kiri mengurangi, dia di tengah-tengah, berarti dia yang terbaik. Umat ini kan disebut umat wasata, bisa memiliki arti memang yang terbaik. Karena ada juga firman Allah yang hampir-hampir menafsirkan, kalau kita tafsirkan wasata di sini baik, yaitu firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Wa kadzalika, sebagaimana kami berikan petunjuk kepada kalian menuju jalan yang lempeng, sebagaimana kami pilihkan untuk kalian kiblat itu adalah Ka'bah yang letaknya di tengah-tengah bumi ini, begitu juga kami pilihkan kalian, kami jadikan kalian umat yang tengah, tidak terlalu meninggalkan dunia seperti pastor-pastor orang rohbaniyin dari Kristen, dan juga tidak juga hanya hanyut mencari dan mengagungkan dunia seperti Yahudi, tapi kita tengah-tengah, umat yang bisa hidup dengan semuanya, wasat. Kita melihat Nabi Isa, Al-Quran mengatakan dia adalah Ruhullah, putra Maryam, tengah-tengah. Di antara Yahudi mereka mengatakan Isa adalah anak zina, dan di tengah-tengah Kristen mengatakan Isa adalah Tuhan. Ini melampaui batas dalam menyanjung sampai keliru, dan ini melampaui batas menjatuhkan. Datang Islam, tengah-tengahnya Isa bin Maryam, Isa adalah Ruhullah, anak Maryam yang Allah ciptakan tanpa ayah. Dan selamanya Islam itu selalu wasat, tengah, dan yang tengah ini yang terindah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa tujuan Allah menjadikan kita sebagai ummatan wasata? Umat yang tengah atau umat yang terbaik. Al-Quran hanya menyebutkan wasat. Bisa kita juga sering mendengarkan Rasul pernah bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur itu adalah, perkara itu adalah yang tengah. Artinya yang terbaik yang tengah itu. Karena apa? Tidak melampaui dan enggak melebihi atau mengurangi tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tujuannya apa Allah jadikan kita sebagai umat wasat? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi di tengah-tengah manusia.
Umat ini umat dipilih oleh Allah sebaik-baik umat karena umat ini dijadikan saksi oleh Allah atas umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana nabi kita kelak akan bersaksi terhadap para nabi-nabi terdahulu. Allah berfirman, wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika kami datangkan setiap umat dengan yang menyaksikannya, yaitu nabinya, dan kemudian kami datangkan engkau untuk menyaksikan para syahid, yaitu para nabi-nabi sebelum itu. Syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Mungkin kalimat syahadah, bahwa Allah menjadikan umat ini sebagai saksi, para mufassir membicarakan dua hal. Seluruh umatkah menjadi saksi, atau umat-umat tertentu, manusia-manusia tertentu dari umat ini yang menjadi saksi? Karena banyak juga dari umat Nabi kita ini yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Dia tidak keluar dari umat Muhammad, cuma dia melakukan perbuatan-perbuatan melanggar ketentuan Allah. Orang semacam ini tidak layak menjadi saksi kelak di hari kiamat, karena saksi itu adalah kedudukan tinggi. Ketika kita membaca firman Allah, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, para anbiya kelak pun akan menjadi para saksi. Karena itu ada beberapa ketentuan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa orang yang mengikuti sirat mustaqim tadi, orang yang tetap hidup dalam petunjuk dan hidayah Allah, mereka itu yang kelak akan menjadi syuhada'a 'alan nas. Karena bukan semuanya menjadi syahid dan saksi, banyak saksi nanti. Ada yang menyebutkan kalimat syuhada di sini mutlak, setiap umat Muhammad syahid, dalam arti syahadah di sini adalah kehormatan, kemuliaan umat ini dibanding oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita sebutkan kemuliaan umat ini yang kemudian layak menjadi saksi, litakuna syuhada'a 'alan nas, masih terikat dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk manusia untuk apa? Sebaik-baik umat. Ada syaratnya menjadi khairiyah, menjadi umat terbaik itu ada syaratnya, yaitu ada amal ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Apabila umat tidak beriman pada Allah, bukan kafir, tapi tidak konsekuen dengan ungkapan imannya. Jangan heran kalau Anda membaca Al-Quran, orang sudah beriman disuruh beriman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Arti kalimat beriman kedua setelah mereka disifati iman, sifat iman pertama mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadah ini. Tapi perintah aminu diminta konsekuensi untuk ungkapan iman. Itu adalah konsekuensinya melaksanakan ketentuan Allah. Litakuna syuhada'a 'alan nas, saksi 'alan nas. Terus wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, sementara rasul yang akan menyaksikan amal perbuatan kalian. Ayyuhal ikhwah, sebelum saya ke Rasulullah, umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umat ini benar-benar mengikuti real syariat Nabi Muhammad, melaksanakan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan menjadi saksi pada umat semuanya, orang-orang yang enggak mengikuti Rasulullah, non muslim di dunia, bahwa umat ini mampu hidup layak di dunia dan mampu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, bisa menggandengkan ilmu dan iman, bisa menggandengkan dunia dan akhirat. Apabila umat ini benar-benar mengikuti Rasulullah, maka sebagai saksi yang akan dilihat oleh umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh,
Karena itu kalau Rasul nanti kemudian Allah menyebutkan Rasul menjadi saksi atas seluruh umat manusia alaikum. Memang kalau Rasulullah ini Allah sifati dalam Al-Quran, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Beliau basyir, beliau nadhir. Tetapi jangan lupa dalam surat Ahzab yang pernah kita kaji juga bahwa Rasul disifati oleh Allah syahidan wa mubasyiran. Beliau saksi. Beliau akan menyaksikan umat ini di dunia dan menyaksikan di akhirat kelak. Bukankah kita baca riwayat yang amat populer? Kalau Rasulullah pernah bersabda, kalau Senin dan Kamis, dalam riwayat lain ada juga Jumat, setiap amalan kalian dilaporkan kepadaku. Kalau aku lihat laporannya indah, hamidullah, aku bersyukur pada Allah. Kalau aku lihat laporannya jelek, aku sedih, tapi tetap aku mohonkan ampun kepada Allah. Ini Rasulullah. Jadi kalau kita ini teriak-teriak cinta Rasulullah, Rasulullah saksi ya ayyuhal ikhwah. Rasulullah melihat. Karena jadi saksi itu harus melihat. Dan kita nggak perlu heran, Rasulullah kan sudah dimakamkan. Kalau syuhada selain para nabi itu hidup di sisi Allah, apalagi para anbiya. Bukankah Quran menyebutkan orang mati syahid itu bukan cuman kita diberitahu oleh Allah ini hidup, enggak. Allah bahkan lebih dari itu, Allah mengatakan jangan pernah kamu menganggap dia mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya atau bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Menganggap mati dilarang oleh Al-Qur'an, hidup. Kalau itu para syuhada lainnya, apalagi para anbiya dan yang terdepan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul sebagai saksi. Biasanya kita ini kalau mencintai seseorang, kita akan malu kalau kita melakukan perbuatan keji, kemudian yang kita cintai mengetahui kalau kita melakukan. Malu sekali. Katanya rintihan termasuk pujangga Pakistan Muhammad Iqbal itu antara lain rintihannya yang amat terkenal cinta pada Rasulullah. Kalau disebut nama Rasul biasanya dia menangis Iqbal ini. Pernah salah satu konferensi dia hadir di malam di hotel, semua orang ribut, tahu-tahu Iqbal gulung-gulung di kamarnya sedang merintihi Rasulullah. Sangat begitu mencintai dan banyak syair-syair pujaan-pujaan beliau terhadap Rasulullah. Katanya salah satu munajat Iqbal ini yang selalu beliau ungkapkan, ya Allah, nanti di hari mahsyar jangan engkau adili aku di depan kekasihmu Muhammad, aku malu aku jadi umatnya ya Rasulullah, ya Allah, sementara dosa aku begini banyak di hadapan. Syahid. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalimat ala lil isti'la, artinya Rasulullah ini ala, mengetahui semuanya. Allah membukakan begitu, menjadi saksi benar syahid. Karena dalam Al-Quran kalimat syahid itu bukan digunakan untuk yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Itu dalam riwayat. Kalau Al-Quran menggunakan kalimat syahid, syuhada, lebih diartikan untuk mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat sebagai saksi syuhada. Karena itu waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudhiya bainahum bil haq. Didatangkan para anbiya dan syuhada, dan pernah kita bahas, saya enggak ulangi lagi, saksi di hari kiamat itu banyak. Bumi saksi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, kaki pun saksi. Kulit saksi, berbicara nanti kulit ini. Semua kita akan jadi saksi. Itu namanya syuhada, para malaikat dan termasuk para anbiya. Dan orang-orang umat Muhammad tertentu yang memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah, mereka pun kelak akan menjadi syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang terbaik, umat tengah-tengah baik. Untuk litakunu syuhada'a 'alan nas
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul menjadi saksi. Dan Rasul itu pun saksi atas keberadaan Allah. Karena orang bisa melihat keagungan Rasulullah, rahmat yang dimiliki Rasulullah, bisa melihat kemudian bagaimana rahmatnya Allah. Ilmu Rasulullah bisa melihat bagaimana sebagai ilmu Allah yang memberikan kepada beliau. Syuhada wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini perlu kita berhenti kadang-kadang ayat-ayat semacam ini untuk kita introspeksi pada diri kita. Ternyata kita ini Allah pasti melihat kita, tapi ada orang-orang yang diberi oleh Allah untuk menyaksikan juga, dan Allah yang melaporkan itu. Malu kita kalau dilaporkan, sementara kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang gak diridhoi oleh beliau. Imam Ja'far Shadiq pernah beliau berkata, jangan kalian menyakiti Rasulullah. Orang yang duduk bersama beliau sedang belajar, mereka bertanya, menyakiti Rasulullah bagaimana wahai cucu Rasulullah? Kita sudah gak berjumpa dengan beliau. Tidak. Amal perbuatan kalian setiap saat dilaporkan kepadanya. Dan kalau beliau melihat kejelekan-kejelekan, sedih beliau, sakit. Syahid. Wa yakuna ar-rasul, dan Rasul sebagai saksi untuk umat ini, Rasul pun saksi untuk para anbiya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Katanya Rasulullah pernah manggil Ibnu Mas'ud, kemudian beliau berkata, coba baca Quran Ibnu Mas'ud, aku ingin mendengarkan. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku membaca di hadapanmu ya Rasulullah? Bukankah Quran ini diturunkan kepadamu? Tidak, bacalah, aku ingin mendengarkan. Membaca Ibnu Mas'ud ayat surat An-Nisa, ketika akhirnya sampai pada ayat tadi, wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah, Ibnu Mas'ud kemudian melihat Rasulullah menangis. Kemudian beliau berkata, cukup Ibnu Mas'ud, cukup. Ini karena kedudukan Rasulullah kena di hari kiamat. Beliau, Nabi itu belum diterima kesaksiannya di hadapan Allah para anbiya sebelum disaksikan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian kembali kepada kiblat, masalah perubahan kiblat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Kami jadikan kiblat yang pertama, yang kamu pertama gunakan, yaitu Baitul Maqdis, kemudian kami robah kepada Ka'bah. Ini kami cuma ingin melihat siapa yang benar-benar taat kepada Rasul. Kan begini ayyuhal ikhwah, Rasul ini di Mekah dan sekeliling Jazirah Arabiyah itu tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, yang diagungkan, disucikan adalah Ka'bah. Semua menghadap ke sana. Walaupun ketika Rasulullah diutus, Ka'bah sudah dikotori oleh orang-orang jahiliyah dengan penuhnya berhala. Datang Rasul mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasul mengajak mereka yang beriman ini menghadap ke arah bukan Ka'bah. Ini revolusi. Ini sesuatu yang berat. Orang Arab mengatakan, kenapa enggak begini? Ini yang paling mulia. Tetapi Allah ingin menyebutkan kepada Rasulullah, kami jadikan Ka'bah kiblat dulu ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Sekarang harus ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Tujuannya adalah untuk biar akan nampak dan diketahui. Bukan agar Allah tahu ya, bukan berarti Allah sebelumnya nggak tahu, tidak. Ilmu Allah telah ada dari awalnya, cuman agar ilmu ini kemudian keluar dan diketahui oleh orang. Siapa yang benar-benar ikut Rasul,
dan siapa yang cuma ikut hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di Madinah masih menghadap ke sana 7 bulan, dalam riwayat sampai ada yang mengatakan 17 bulan. Kemudian revolusi lagi, berubah ke Ka'bah. Di tengah-tengah di Madinah pusat kaum Yahudi yang mereka sudah senang Rasulullah menghadap ke sana dan membanggakan Baitul Maqdis. Kemudian perintahnya Allah, jangan ikuti mereka, pindah ke Ka'bah. Iki Rasulullah sementara disuruh dakwah kepada Yahudi, tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal semacam ini karena agar kelak kemudian diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul. Ada orang mengikuti kebenaran itu bukan karena kebenaran, tapi cocok dengan keinginannya. Ada orang mengikuti kebenaran karena mendapatkan sesuatu dari kebenaran itu kalau ia ikuti. Sementara Islam ini datang ingin mengatakan ikuti kebenaran karena kebenaran walau bertentangan dengan keinginan pribadimu. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Dan Allah enggak mengatakan lina'lama man yattabi'uka, enggak. Yattabi'ur rasul karena Allah ingin nampakkan bahwa sebenarnya Rasul ini kemarin berkata ke sana, hari ini berkata ke sini, ini bukan dari dia, dia cuma Rasul. Kalau kalian benar-benar ikut Allah, ikut aku, ikuti saja Rasul ini. Karena itu Allah berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata'ah Allah. Siapa yang taat pada Rasul berarti telah taat kepada Allah. Ini yang kita harus selalu bawa, bahwa mengikuti Rasul dan taat pada Rasul itu sudah harus mutlak tanpa menawar. Tahu apa akibatnya atau tidak tahu, cuman sami'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi kami jadikan kiblat semacam ini ya Muhammad. Di Mekah tengah-tengah orang menghormati Ka'bahnya, kamu harus berkiblat ke Baitul Maqdis. Di Madinah di tengah-tengah masyarakat menghormati Baitul Maqdis, kamu harus menghadap pada Ka'bah, dan itu pilihan Allah. Ketentuan Allah ketika memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis itu maslahat untuk Rasulullah dan kaum mukminin saat itu. Ketika Allah perintahkan tinggalkan Baitul Maqdis dan berkiblatlah ke Ka'bah, itu maslahat untuk kaum muslimin saat itu dan kaum muslimin sampai hari kiamat. Bukan kemarin disuruh sana, sekarang disuruh sini. Karena yang namanya ubudiyah, menyembah Allah itu cuman imtihan. Supaya kita ini enggak nampakkan ego kita. Saya mau mengikuti perintah ini kalau saya tahu kenapa saya diperintahkan. Saya tidak mau makan babi karena babi berbahaya. Berbeda dengan saya tidak mau makan babi karena saya dilarang oleh Allah. Saya tahu bahayanya babi atau tidak tahu, pertama dan yang terakhir karena perintah Allah. Kemudian setelah itu silahkan selidiki apa rahasianya, kenapa diharamkan, silahkan. Tetapi setelah mengikuti, kalau saya tidak mau meninggalkan ini sebelum tahu kenapa, kita menyembah akal, bukan menyembah pemberi akal, yaitu Allah. Lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu. Kita ingin tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling mundur ke belakang, artinya murtad. Karena akib itu, pertama asal akib itu kaki yang paling belakang ini. Karena itu akib juga disebutkan keturunan seseorang yang datang setelahnya. Kalau yang qalib ala aqibai, dia mundur kembali, adbara. Karena itu kalau doa habis salat namanya taqibat. Bacaan-bacaan wirid setelah salat namanya taqibat. Likai وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Terus وإن كانت لكبيرة, ini perubahan ini berat, إلا على الذين هدى الله,
kecuali akan menjadi ringan bagi mereka yang memperoleh petunjuk dan hidup dengan petunjuk Allah. Perubahan ini berat. Orang Mekah yang menghormati Ka'bah dan semuanya harus menghadap bukan selain Ka'bah, berat. Kemudian sudah menghadap ke Baitul Maqdis, sudah kulino kata orang Jawa, sudah enak-enak ke sana, perubahan lagi, berat. Tetapi akan menjadi ringan bagi siapa? Bagi mereka yang memperoleh petunjuk dari Allah dan hidup atas petunjuk Allah. Kenapa jadi ringan? Karena dia yakin Allah tidak memberikan kecuali yang terbaik baginya. Maka dia menghadapi apapun kalau itu perintah Allah, cuman sami'na wa ata'na, dengan keyakinan bahwa yang paling tahu yang terbaik untukku adalah Allah. Maka disuruh kemana saja sami'na wa ata'na. Sering saya ulang-ulangi dalam hidup ini harus banyak kita pegang. Pertama, yakini Allah itu yang paling mencintai kita. Kedua, yakini Allah itu yang paling punya sifat Rahman dan Rahim. Ketiga, yakini Allah nggak pernah memberikan kecuali yang terbaik. Kalau kita punya tiga ini, nggak stres dalam kehidupan ini, karena yakin Dia nggak pernah memberi kecuali yang terbaik. Karena itu kabirah, berat, tetapi illah akan menjadi tidak berat, menjadi biasa bagi siapa? Orang yang hidup dengan petunjuk Allah, yang kenal Allah, mengikuti Allah, nggak ada yang berat. Semuanya akan nampak indah. Tetapi karena Allah yang menciptakan manusia, Allah maha mengetahui sesuatu ini berat. Tetapi kamu akan jadi ringan kalau kamu pasrahkan kepada Allah. Dan pasrah itu salah satu bentuk hidup mengikuti petunjuk Allah. Seperti ketika Allah mewajibkan orang jihad, Allah maha mengetahui jihad berat. Bukan gak berat jihad, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan kekayaan, meninggalkan semua, ini berat. Allah maha mengetahui. Tetapi Allah menyebutkan begini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan jihad atas kalian dan itu kurhun, berat, sulit, sesuatu yang gak disenangi. Tetapi kemudian Allah teruskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi banyak sesuatu yang kamu benci, ternyata di balik itu kebaikan untuk kalian. Banyak sesuatu yang kamu senangi, ternyata di balik itu kehancuran kalian. Allah maha mengetahui, kalian tidak tahu. Bagi yang tidak tahu, serahkan kepada yang maha tahu. Sementara yang maha tahu enggak memberi kecuali yang terbaik. Wa innaha lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian, amal soleh kalian. Apa pertanyaan? Kenapa datangnya ayat ini? Begini, karena orang-orang ketika dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang disuruh menghadap ke Ka'bah, mereka berkata, saudara-saudara kita yang telah wafat sebelum perubahan ke Ka'bah, bagaimana sholat mereka? Bagaimana amal ibadah mereka? Apa diterima oleh Allah? Apa enggak sia-sia turun ayat ini? Tidak. Allah tidak akan mensia-siakan amal perbuatan, keimanan kalian. Kalian dulu menghadap ke sana karena perintahku, dan sekarang menghadap ke sini karena perintahku. Sebagaimana yang menghadap ke Ka'bah memperoleh pahala dan diterima oleh Allah konsekuensi imannya dalam bentuk amal solehnya, begitu juga yang kemarin menghadap Baitul Maqdis karena masih perintahku, maka tetap Allah tidak akan mensia-siakan. Karena mereka banyak yang datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, fulan saudara kita, fulan keluarga kita, ini mereka dulu ibadahnya ngadep sana, belum datang ke perintah ke Ka'bah, gimana? Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Kalau kan kita baca dalam surat Ali Imran 135 kalau saya tidak salah, di sana juga ada firman Allah ketika Allah berfirman, inni la udhi'u
amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku, kata Allah, tidak pernah mensia-siakan amal perbuatan kalian, baik dari lelaki maupun perempuan, semua yang beramal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin perbuatan sekecil apa, sebesar apa, kalau baik pahalanya ada, kalau jelek sanksinya ada. Allah tidak pernah mensia-siakan. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bagaimana amal orang-orang dulu ya Rasulullah yang sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Jawabannya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Terus Allah akhiri ayat ini, innallaha bin nasi la raufun rahim. Allah ini terhadap manusia sangat berbelas kasih, raufun rahim. Kalau kamu yakini bahwa sifatnya raufun rahim, maka raufun rahim mustahil mensia-siakan amal kalian. Kalau kamu yakin dia raufun rahim, maka yakinilah kalau menentukan syariat pasti yang terbaik karena dibarengi oleh rasa cinta. Dan kemudian karena Allah itu raufun rahim, maka yang berat pun akan menjadi mudah kalau dibarengi oleh raufun rahim. Ayat ini pegangan ayyuhal ikhwah dalam kehidupan kita, yakini innallaha bin nasi la raufun rahim, sehingga kita jangan pernah su'don sama Allah, karena Allah ini terhadap manusia sangat rauf, sangat rahim. Ayat 144-nya kita akan teruskan minggu yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.